Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada semua hamba-hamba makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak bisa kita sendiri, diri kita seorang ini kada kawa menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya, bukan kita aja, bukan orang muslim saja, semuanya dapat nikmat dari Allah, bukan saja manusia, bukan saja jin, bahkan binatang, semua benda-benda makhluk ciptaan Allah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri, pribadi kita, ini dari dermawannya Allah Subhanahu wa taala, semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana seorang hamba itu bersyukurkah dengan nikmat tersebut, atau menyadarikah nikmat itu datangnya dari Allah ataukah kada? Itu permasalahannya. Tapi nikmat, dari semua nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling segala-galanya, yang paling cepat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita diberi kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Dari nikmat kekayaan, dari nikmat kesehatan, dari nikmat segala macam jabatan, dari segala nikmat semuanya, yang mungkin ada yang bangga mendapatkan nikmat harta, ada yang mungkin nikmat dengan kesehatan, ada yang mungkin bersyukur dengan nikmat gagah awaknya, ada yang bersyukur dengan sehat awaknya, ada yang bersyukur dengan ini, ada yang bersyukur dengan itu, ada yang bersyukur dengan, tapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, Allah berikan kita taufik hidayah untuk hadir di majelis seperti ini. Alhamdulillah. Karena nikmat seperti ini tidak Allah berikan melainkan nikmat menuntut ilmu ini tidak Allah berikan melainkan kepada hambanya yang Allah cintai. Tidak Allah berikan kepada hamba melainkan hamba yang Allah cintai, yang Allah inginkan hamba tersebut untuk semakin naik derajatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Artinya naiknya derajat seseorang itu semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah inayah majelis ilmu itu nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nikmat, banyak orang Allah berikan nikmat. Orang muslim, orang non muslim, orang taat, orang maksiat mendapatkan nikmat jasmani, awaknya sehat. Allah berikan nikmat harta. Semua, orang muslimnya kah, orang kafirnya kah, orang taatnya kah, orang maksiatnya, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pakaian, semua diberi pakaian. Diberi makanan, semua diberi makanan. Kada ada orang hamba yang kada diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dapat. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menuntut ilmu, mereka mendapatkan rezeki hissi wal ma'nawi. Berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui nikmat itu datangnya dari Allah ataukah orang yang tidak mengetahui nikmatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Kada sama semuanya itu. Pasti berbeda. Apakah sama antara orang yang hadir majelis ilmu seperti dengan yang kada hadir? Beda. Apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang masih belum memiliki ilmu? Berbeda semuanya. Nah, itu maka nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah taufik hidayah inayah untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini.
ketahuilah dengan hadirnya kita di majelis seperti ini Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman di antara kalian dengan derajat satu derajat. Walladzina utul ilma darajat. Adapun pian yang menuntut ilmu, pian yang menuntut ilmu, pian yang memudahkan untuk menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini bukan saja yang hadir, yang memudahkan juga mendapatkan andil di dalam pahala, di dalam derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pian yang hadir di sini. Ada saudara kita yang mungkin sidin kada kawa hadir tapi memberikan bantuan, ulun bantu ini, ulun bantu minumannya gesan majelis, ulun bantu, ulun bayarkan listriknya gesan majelis, ulun bantu makanannya gesan majelis. Padahalnya kada hadir, lebih-lebih lagi kalau inya hadir. Ya. Atau orang yang men-share nya kada hadir di rumah aja. Ya, seperti pemirsa kita. Pemirsa di majelis mana saja pian melihat, ini majelis bagus. Ini mengajarkan orang untuk bertakwa kepada Allah, mengajarkan orang untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Oh, ini mengajarkan kepada keikhlasan. Oh, ini mengajarkan kepada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Oh, ini mengajarkan kepada mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada keluarga Nabi, mahabbah kepada sahabat Nabi. Bagus ini ceramahnya ini. Nah, ulun di rumah kada hadir di majelis, ulun share. Maka dapatnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya, maka orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Artinya apa derajatnya diangkat? Artinya diangkat, naik, semakin naik, semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang ada adalah nikmat kita disibukkan diri kita dengan ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut Allah angkat derajat hamba-hambanya yang Allah cintai. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena berkat beliau, karena berkat perjuangan beliau, karena berkat keikhlasan beliau, karena berkat doa beliau, karena berkat pengorbanan beliau, dan karena berkat segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana karena berkat beliaulah Allah turunkan kepada kita rahmat, nikmat, inayah dan segala macam anugerah yang Allah turunkan kepada kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena sugihnya kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena apa-apa yang kita miliki. Kadada yang kita miliki ini semuanya itu adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Mun seandainya Allah kada karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memandang kepada kita dengan pandangan murkanya. Kenapa Bib kok bisa Bib memandang dengan pandangan murkanya? Karena setiap kita pasti berdosa, pasti khilaf, pasti melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum khata', kalian setiap kalian ini orang yang sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'it tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah terima tobat kita, Allah terima istighfar kita, kita meminta ampun kepada Allah, Allah terima itu karena apa? Karena Allah memandang kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Pandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis merintih, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku. Itu doa Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena pengorbanan Nabi Muhammad, rintihan Nabi Muhammad memperjuangkan kita
agar kita ini selamat dunia sampai akhirat. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita. Mungkin kalau kita bisa anak kita guring anak kita subuh, kada dibangunnya, kasihan anak itu. Sayang itu jauh pada sayang kayak itu. Atau mungkin kita kasih sayang kalau ada apa-apa urusan dunianya kah, kada ada gawian dicarikan gawian, kada ada makanan dicarikan makanan. Bahkan namanya kasih sayang mama itulah, namanya kasih sayang ibu terlebih-lebihnya. Kasih sayang ayah juga lebih juga, tapi lebih ibu lagi. Itu anaknya dulu makan hanya orang tuanya. Itu kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan orang tua kita segala dosa, kekhilafan, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita diangkat derajatnya, didekatkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua dosanya orang tua kita diampuni, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga kita masuk di dalam surga bersama orang tua kita, bersama suami kita, bersama istri kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh soleha, sehingga keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad, kayak apa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih lagi yang kita tahu, Nabi Muhammad sayang benar lawan kita, cinta benar lawan kita, rindu benar lawan kita. Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat sebenar-benarnya Nabi Muhammad adalah Allah. Nabi Muhammad kasih sayang, lembut, cinta, kasih, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad dari akhlak. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi rahmatnya, lebih lagi kasih sayangnya, lebih lagi rindu kepada hamba-hambanya yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan bahwasanya setelah peperangan, salah satu peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melihat sudah perang sudah hampihan, sudah berangnya, sudah hampihan perang semuanya. Ada kekanakan buka cari mamanya, bukanya nangis cari mamanya. Maka oleh salah satu sahabat diambil anak tersebut, dimasukkan ke dalam kemah. Ya, dimasukkan ke dalam kemah karena pertempuran kekanakan lawan bebinian, ya, di dalam kemah, dimasukkan ke dalam kemah. Sudah selesai pertempuran, sudah reda, baru dikeluarkan anak tersebut, baru diumumkan. Siapa yang kehilangan anak? Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang kehilangan anak? Ini anaknya ada di kemah sini, Fulan bin Fulan. Siapa yang kehilangan anaknya bisa datang ke kemah Fulan bin Fulan. Maka si ibu ini, ngarannya mama, kasih sayangnya mama kepada anaknya itu, melihat, ngarannya cari anaknya, yang cari ya mamanya ini, cari anaknya, kan ada anaknya, dicari lawan mamanya. Oh, anak ulun hilang, ini bisa jadi anak ulun. Mehintip di tirai daripada kemah ibu tersebut. Jadi anaknya itu di kemah lainnya, ya, dilihatkan nih anaknya, baru ibunya mehintip dari dilihat, oh ini anakku. Baru buka si mama ini untuk meragap anaknya yang hilang tersebut. Sudah ketemu, maka diragap oleh mamanya, dicium oleh mamanya, dipeluk oleh mamanya, ditenangkan anaknya oleh mamanya. Pokoknya kasih sayang mama kepada anaknya. Maka sahabat yang melihat semuanya itu meneteskan air mata. Oh, kasih sayang ibu kepada anaknya. Semuanya sahabat menangis, meneteskan air mata. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Woi para sahabat, apa yang terjadi dengan kalian?" "Ya Rasulullah, kami menangis melihat kasih sayang ibunya ini kepada anaknya, dan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Kami menangis ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabat, kira-kira mamanya ini, maukah mamanya ini memasukkan anaknya ke dalam api? Bara api, ini ada bara api.
Anaknya, kira-kira mamanya mau kada memasukkan anaknya ke dalam bara api? Ya Rasulullah, kada mungkin. Ini mamanya sayang benar lawan anaknya, kada mungkin. Bahkan satu duri pun menusuk kaki anaknya pun mamanya pasti akan bersedih, tidak akan ridho, pasti menangis mamanya. Satu duri saja yang mengena kepada kaki anaknya, pasti orang tua akan menangis. Ya Rasulullah, tidak mungkinlah orang tua ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ya para sahabatku, wahai para sahabatku, ketahuilah kasih sayang Tuhan kalian melebihi daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan hambanya yang taat kepada Allah, hambanya yang dicintai oleh Allah, hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun hambanya itu disayangi, mun hambanya itu dicintai, ya, seperti yang ulun sampaikan, tidaklah orang yang hadir di dalam majelis, orang yang berkecimpung di dalam majelis seperti ini, melainkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari azab Allah, dijauhkan daripada apa saja yang membuat Allah murka kepada hambanya yang dicintai. Harus kita istiqomah. Harus istiqomah kita di dalam majelis seperti ini, membuktikan kalau Allah cinta kepada kita adalah Allah menghadirkan kita di dalam majelis-majelis yang seperti ini. Dan semua ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun Allah memandang kepada kita dengan dosa kita, dengan kesalahan kita, dengan aib kita, setiap kita ini pasti memiliki aib, setiap kita ini pasti memiliki dosa, setiap kita kadada, bahkan bisa jadi ulun yang bepandir ini lebih banyak dosa dibanding pian-pian seberataan. Setiap kita punya dosa, tapi Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya adalah karena berkat Allah memandang kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad mendoakan kepada kita agar kita diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwasanya semua umatku itu yadkhulunal jannah, semua umatku, ya, yadkhulunal jannah, semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali yang kada handak. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kada handak ya Rasulullah? Semua umat, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku masuk ke dalam surga. Masuk, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang kada handak. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, siapa yang kada handak? Mun kita takutin yang biasa mabukan di mana-mana tuh, teler, bulik, mahamuk sudah. Wanita-wanita yang menjual diri di sana, mun ditakuni, mbak, pian hendak masuk surga, hendak masuk neraka? Pasti jawabannya, ulun hendak masuk surga. Bujur kada? Semua orang hendak masuk ke dalam surga. Nang mabuk nih nah, lagi mabuk pian takuni, mas, pian hendak masuk surga, hendak masuk neraka? Pasti hendak masuk surga, kecuali nang sinting hendaknya masuk ke dalam nerakanya Allah, biar masuk lawan Fir'aun aja. Ada bepandir orang kayak itu. Semua orang hendak masuk surga, illa man aba, kecuali yang kada hendak. Maka bertanya sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kada hendak ya Rasulullah masuk ke dalam surga? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dan barang siapa yang bermaksiat, melanggar daripada perintahku, dimasukkan, itu termasuk orang yang kada mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang taat akan masuk ke dalam surga, orang yang kada taat tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kalau sabda Nabi seperti itu. Tapi hebatnya Nabi kita dan hebatnya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya,
syafaati li ummati min ahlil kabair, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sudah kalau melihat garisannya seperti itu, berarti ini yang masuk surga yang di masjid saja, yang masuk surga yang di majelis saja, yang masuk surga yang begini, yang taat, yang begini, yang begini, yang begini. Maka yang tidak taat, yang luput, yang jarang ke majelis, yang masih minum, yang masih pacaran, yang masih menghibah, yang masih durhaka, yang masih ini, yang masih itu, yang masih ini, yang masih banyak dosa, bisa karena berkat syafaat Nabi Muhammad, orang tersebut tobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Jadi orang yang taat kepadaku masuk surga, yang kada taat itu yang kada hendak masuk surga. Tapi Nabi Muhammad juga bersabda, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu bukan saja nanti di akhirat, itu namanya syafaatul uzma. Tapi syafaat kita di dunia, Nabi Muhammad juga memberikan syafaat kepada kita. Ya, syafaat Nabi Muhammad SAW di dunia ini apa? Yaitu diantaranya adalah kita menyebarkan ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertolongan Nabi kepada kita ini apa? Yaitu yang kada pernah sholat, adanya majelis seperti ini. Majelis-majelis yang ada di masjidkah, di langgarkah, di rumahkah, di majelis-majelis yang ada, itu adalah apa? Yang kada pernah sholat jadi sholat, yang biasa minum nyetahui, oh ternyata kayak ini ya orang minum tuh, murkanya Allah kepada orang yang minum, tobatnya kada minum. Oh durhaka, biasa dibentak sama mama abahnya, nukar wadai, nukarkan abah, tukarkan rokok, bah abah ini ulun terus disuruh nukar, ulun bah abah ini, bah mama ini, bah bentak mama. Hadir majelis seperti ini, tahu oh durhaka kepada orang tua, tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tahu karena berkat majelis seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW apa? Syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi umatku, bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Yang penting dia bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Hadir, dia sering hadir di pengajian-pengajian, insya Allah dia akan meninggal husnul khotimah dan dia akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di majelis seperti ini, ya, majelis seperti ini kita doakan, ya, untuk umat muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Kalau mukmin itu derajatnya lebih tinggi daripada muslim. Muslim ini apa? Nya bersyahadat, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nya bersyahadat, muslim ini sudah. Cuma inya bermaksiat, kada salat maksiatnya. Munafik. Ya. Kalau orang Islam muslim tapi inya kada mau mentaati perintah Allah, ini namanya munafik. Tapi kalau inya mengingkari, sholat ikam, misalnya ngarannya Fulan, misalnya lu minta maaf kalau ada ngarannya Fulan di sini. Fulan, sholat ikam, tunah azan sudah di sana, duduk aja ikam di warung, di kafe sini, itu sana orang lagi azan, orang sholat sana, sholat sudah ikam sana. Anu koler lu, kena aja gini dulu, sumat sampai masuk waktu isya. Waktu isya kada sholat sekalinya karena malas. Nah ini namanya munafik. Tapi kalau Fulan, sana ikam, masjid sudah azan sudah, kasih sana, sholat sana. Sholat itu kada wajib, mun inya bepadah kayak itu, sudah inya murtad, keluar dari agama Islam. Karena sholat hukumnya wajib, kalau inya melanggar munafik. Tapi kalau inya tidak mempercayai sholat itu wajib, nah ini kafir sudah ini. Ini yang ditakutkan umat sekarang ini banyak. Kenapa bisa berpandir seperti itu? Bisa jadi ada sebagian ulun melihat di YouTube ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu kada wajib. Maka viral itu kejadiannya itu.
Dengan alasan apa? Karena di dalam Al-Quran nggak ada. Sholat itu kada wajib, sholat 5 waktu itu kada wajib. Mun orang awam mendengar kayak itu menganggap bujur. Memang sholat itu kada wajib, melemahkan kewajiban Islam, kewajiban sholat itu melemahkan. Nah, itu akhir zaman yang mana paginya dia muslim, sore harinya dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Malamnya dia muslim, paginya dia murtad. Na'udzubillah min. Dan bahkan orang murtad itu bisa jadi kada sadarinya kalau dia murtad. Nah, mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita, Allah jaga keimanan kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga syariat yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, dan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah dan keistiqomahan untuk istiqomah kita di dalam menuntut ilmu ini. Karena barang siapa yang menuntut ilmu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dan dia niat tujuannya menuntut ilmunya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut ilmunya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggal dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah satu derajat dengan para nabi dan rasul. Satu derajat, cuma nabi dan rasul itu diangkat satu derajat di atas satu derajat. Karena apa? Beliau adalah nabi dan rasul. Derajatnya artinya apa? Di firdausil a'la, di dalam firdaus yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, kita senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya menuntut ilmu adalah perkara yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Keagungan kemuliaan ilmu, suksesnya seorang hamba itu didasari pasti pondasinya adalah ilmu yang kuat. Harus ada ilmu. Jangan sampai anak-anak kita, apalagi antara maghrib dan isya seperti ini, berkeliaran kemana-mana. Miris kita melihat kekanakan kita. Iya, waktu baina maghrib wal isya, baina isyain, antara maghrib dan isya itu disia-siakan waktunya. Bukan saja di sini. Iya, bahkan pian keliling aja antara maghrib dan isya, paling banyak kekanakan keluar itu sudah waktu maghrib lawan isya. Buka sana, buka sini. Usahakan kita punya wadah gitu untuk mengumpulkan kekanakan, belajaran mereka, mengaji kah, belajar bahasa Arab kah, belajar baca-bacaan doa kah, belajar inya akhlak kah, belajar inya fikih kah, belajar nahu kah, belajar sorok kah, belajar tafsir kah, belajar apa? Kita kasihkan wadah mereka untuk menuntut ilmu, karena generasi ke depan kita tergantung dengan anak-anak kita. Apakah mereka orang-orang yang berilmu ataukah mereka orang-orang yang tidak memuliakan ilmu? Tergantung kitanya, orang tuanya ini. Ya, biar lihat aja pun biar maghrib isya ada majelis misalnya, biar keliling aja. Di mana-mana tuh kekanakan maghrib dan isya tuh keluaran keliar, buka sana bukan sini. Tapi bagusnya alhamdulillahnya sholat pas sholatnya masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam langgar. Itu anak-anak yang suka majelis. Tapi yang kada senang majelis macam-macam, sudah ada yang ketepian, ada yang mojok sudah maghrib, parak-parak maghrib tuh nah sorenya nukar lem, ya parak maghrib. Nah sakau sudahnya, isanya sudah pada tahu, udah pernah merasakan lem juga, bangun udah tahu, mungkin itulah mungkin lah. Bujur kada? Bujur kada? Nah, pokoknya intinya usahakan anak-anak kita tuh kita bikinkan wadah. Kita bikinkan wadah untuk mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ulun sampaikan. Ya, pian hendak anak kita, generasi kita ke depan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian
kalau kalian itu tidak mencintai saudara kalian melebihi kecintaan pian pada diri pian sendiri. Artinya contohnya seperti ini. Ini anak ulun masukkan ke madrasah maghrib dan isya. Anak orang, biarkan anak orang juga, kada lain anakku juga. Nah, ini kada beriman orang seperti itu. Orang yang beriman adalah apa? Anakku ku masukkan pendidikan, kita buka lembaga. Pian ada rumah, mungkin ada halaman, pian buka lembaga. Ada masjid besar, langgar besar. Sekarang kita mun zaman ulun bahari dahulu tuh ya masih muda tapi ulun nih ada tuha-tuha banar mah. Zaman kita dahulu tuh ada lembaga-lembaga anak-anak ya. Anak-anak belajar maghrib dan isya, ada ngajinya, ada belajar fikihnya. Ya, seperti ulun waktu dulu halus ulun di Surabaya ada namanya Ustadz Umar Baroja. Ya, Ustadz Umar Baroja itu bikin lembaga dan alhamdulillah kami ada bikin lembaga di Tuluk Lerong ya, pendidikan untuk mengumpulkan anak-anak, mengurangi paling tidak anak-anak ini kada maghrib isya nih nah, buka sana buka sini. Kita usahakan maghrib dan isya ini karena maghrib dan isya ini waktu yang sangat sensitif. Ya, waktu memang dekat waktunya, tapi waktu yang mustajab, waktu yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tahajud di tengah malam antara maghrib dan isya. Oleh karena itu para habaib, para aulia-aulia kita terdahulu kalau maghrib dan isya bahkan untuk menghitung duit saja mereka kada mau. Ya, dikisahkan ada salah seorang habaib ya di Hadramut sana, sidin berniaga diisi kapal. Diisi kapal itu barang dagangannya ada di dalam kapal tersebut. Ada barang dagangannya di dalam kapal tersebut, ternyata tenggelam kapal tersebut. Tenggelam sekapalan lawan barang-barang dagangan sidin tenggelam. Udah hai sidin maghrib dapat kabar bah kapal tenggelam. Oh nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Sidin masuk maghrib salat. Antara maghrib dan isya beliau isi dengan hal-hal yang positif, mengaji, baca rotib haddad. Jadi amalan yang paling bagus antara maghrib dan isya ini apa beb? Bewirid kah, berselawatan kah, mengaji kah? Paling bagus antara maghrib dan isya diisi dengan penuntut ilmu. Ya, seperti masjid kita ini, Masjid As-Salam Maninjau ini ya isi antara maghrib dan isya ini untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah derajat paling cepatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pian hendak di sana, pian ada di sana misalnya ada yang sholat 1000 rakaat sunnah, pian sholat 1000 rakaat sunnah di situ. Dengan kita hadir, pian duduk di sini majelis seperti ini lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Memang kita gini nganga-nganga aja, pian paham kada paham, nganga-nganga aja minta aku nih, ampar nih, ya. Tapi pahala yang kita dapatkan di dalam majelis seperti ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ulun sampaikan tadi itu, bukan saja yang menuntut ilmu, bahkan yang memudahkan untuk menuntut ilmu dapat pahala. Oh, anak kekanakan belajar nggih, beb. Nih kekanakan belajar nih di masjid, nih di rumah ulun buka pendidikan ulun kada kawa ngaji juga beb, kada kawa bahasa Arab, kada kawa fikih, ulun jauhkan ustadz guru. Nah, ulun dudukkan guru di situ, ulun buka lembaga pendidikan kekanakan untuk menampung anak-anak belajar di situ. Karena ada yang satu, Ji, ada gurunya tuh, ada yang menggaji kah? Mah belum ada bang duitnya. Nah, ulun menggaji. Karena datang lagi, Ji, berapa kekanakan belajar? 10 orang. Seragamnya ulun yang nanggung 5 orang. Datang lagi, Ji, seragam sudah ada nih yang nanggung 5 orang. Nah, seragam yang 5 orang lagi ini belum ada. Sudah ulun ambil seragam 2 orang aja ya. Ada apa? Ada harus banyak juga. Yang penting nyumbang. Pian duduk di rumah, pian berzikir, pian bersolawat, pian sholat di rumah, pahalanya mengalir kepada anak tersebut, kepada pian. Karena apa? Anak ini menuntut ilmu, diangkat derajatnya. Orang yang memudahkan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan kekanakan. Intinya antara maghrib dan isya seperti ini.
Ya, ulun masih merapikan dulu di Tuluk Lerong, ulun rapikan dulu. Ya, alhamdulillah sudah sekitar 40-an orang lah kurang lebih. 40-an orang, perempuannya sekitar 20-an orang kurang lebih. Laki-lakinya ya kurang lebih sekitar 16-17-an. Ya, 16-17-an orang kurang lebih ya 35 sampai 36. Kalau seragam sudah jadi, sudah sekitar 31 seragam sudah alhamdulillah jadi. Buka lembaga pendidikan. Kalau misalnya ada rasa berat bayar SPP. Wadah ulun pakai SPP. Pendaftarannya 300.000 gasan seragamnya 200.000 gasan kitabnya 100.000. Ya. Wah, misalnya ada orang sugih, dosa sudah pendaftaran, ulun nanggung semua seragam, lawan kitabnya ulun nanggung semua. Nah, lebih hebat lagi. Ya, usahakan. Nah, kita dengar kayak ini. Ya, Pak. Nah, buka sana buka sini. Ya, berapa tahun berjalan, berapa usia mereka. Apalagi kemarin corona kurang lebih 2 tahun kekanakan kita nganga-nganga aja di rumah. Makan dulu. Semua dulu main. Nih Mobile Legend jar. Apa? Yang Mobile Legend ke apa? Pop apa tuh yang bertembakan tuh nah. PUBG ya, PUBG. Nah, PUBG. Nah, itu kita sayang anak-anak kita, ya kita kepingin mereka menjadi penerus dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, karena suksesnya seumat ini adalah karena berkat umat tersebut yang merubahnya sendiri. Ya, tidaklah Allah merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Ya, bagaimana kita merubah anak kita merubah kampung kita merubah generasi kita agar lebih baik daripada kita. Ya, orang tua yang hebat, ya generasi yang hebat adalah generasi yang menciptakan generasi setelahnya lebih hebat darinya. Bukan generasi yang hebat itu generasi yang sama dengannya. Ya, seperti dikisahkan ada seorang tukang kayunya. Tukang kayu tersebut kayu. Datang seorang anaknya kiai datang. Gus, apa pian gawi sekarang Gus? Kada ulun kayak ini aja. Santai aja kayak ini. Dinasihati Gusnya tersebut. Gus, ulun nih tukang kayu. Ulun nih tukang kayu nih sekarang nih. Gih, kenapa? Ulun nih tukang kayu meumpati abah ulun juga tukang kayu. Ulun tahu keahlian ulun di tukang kayu ini karena apa? Karena berkat orang tua ulun. Maka Gus tersebut terhentaknya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ulun ini anak kiai dan ulun tidak bisa menjadi kiai. Terhentak. Anak kiai tersebut langsung bersegera untuk menuntut ilmu, untuk mengejar ketertinggalannya di dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Mun kita anak tukang kayu jadi tukang kayu itu hebat. Mun pian anak tukang kayu jadi diisi toko yang menjual barang-barang perabotan rumah tangga. Abah pian tukang kayu pian lebih hebat. Nah, ini orang tua yang hebat. Tapi kalau misalnya abahnya tukang kayu, anaknya lebih rendah lagi derajatnya, ini kurang hebat berarti abahnya. Begitu juga seorang ulama, ketika diisi anak, harus dia lebih hebat daripada ayahnya. Jangan sampai abahnya ulama, anaknya jadi tukang kayu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Ya, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan generasi ke depan kita menjadi generasi yang diberkahi, yang lebih hebat daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan, bisa ada waktu mungkin lah, bisa. Ada bertakun bisa ditanya. Bukan di sini aja yang kayak ini mengucapkan kekanakan nih, di wadah ulun yang Tuluk Lerong lebih lagi mungkin. Ya. Jadi usahakan kita
Kita harus, langkah kita ini harus kita memikirkan umat, jangan pikirkan corona aja dipikirkan. Di berduduk lawan kawan di tukang di warung, nu corona nih naik, corona nih sudah vaksin lah kan, itu yang dipandirkannya. Karena ketemu lo nih deh, vaksin dulu, vaksin ketembak aja dulu, pandiran apa segala macam ini segala macam. Pandiran ini, pandiran dunia ini, pandiran dunia ini. Nah, kita sekarang, mulai sekarang kita usahakan untuk mendidik, karena nikmat yang paling besar, seperti yang saya sampaikan, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita didudukkan di dalam majelis-majelis ilmu. Nikmat yang paling besar. Mun pian bisi anak, pian hendak berikan nikmat yang paling besar kepada anak pian, harta itu bisa hilang, bisa habis. Pian taruhkan harta gesan anak pian, itu harta itu ya seperti perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu. Mun pian sayang dengan anak pian, mun pian sayang dengan keponakan pian, mun sayang pian lawan tetangga pian ini ada bisi anak, pian sayang lawan kekanakan ini, maka berikanlah kepada mereka ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu mereka akan dijaga dengan ilmu, dan kalau pian tinggalkan harta, mereka tidak akan dijaga dengan harta, tapi mereka yang akan menjaga harta. Sibuk dengan hartanya, bingungnya harus ini, kada boleh ini kurang nih omsetnya ini 1 miliar, kada boleh kurang dari. Pikirannya apa? Sebenarnya inya dijaga dengan yang inya miliki, bukan inya yang menjaga yang inya miliki. Kalau ilmu pian tinggalkan ilmu gasan anak-anak kita, maka ilmu akan menjaga anak-anak kita. Tapi kalau harta pian tinggalkan, maka anak pian akan menjaga harta, bukan harta yang menjaga inya. Tapi kalau ilmu yang menjaga anak kita, alangkah hebatnya, alangkah indahnya apabila kita dihidupkan di dalam menuntut ilmu. Anak-anak kita dihidupkan di dalam menuntut ilmu. Usahakan, kita harus pikir bagaimana caranya ini agar generasi kita ini menuntut ilmu semuanya. Bipay anak ulun nih sekolah SMA, kalau mondok ulun kada jauhan bipay, kada kawa ulun kangen ulun kada. Masukkan di madrasah, kada harus pondok pesantren. Buka madrasah yang paginya inya masuk di persekolahan umum, maghrib isaknya inya masuk di dalam pendidikan agamanya. Belajar agama. Banyak generasi sekarang ini mengajinya sudah pinarabun bipay melihat. Nah, ini titiknya berapa nih kalau kelihatan, padahal kada kau ngaji. Nah, padahal kada kau ngaji. Nah, jangan sampai kita generasi kita ke depannya ya kada berilmu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin anak-anak itu bisa hebat, kada bisa kalau bukan kita yang tuha-tuhanya ini. Ya, dan kita tidak dihitung orang yang beriman kalau kita tidak mencintai saudaranya seperti atau melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian lebih daripada pian mencintai diri sendiri. Kita senang hadir majelis ilmu, kita senang dapat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Lebih-lebih kalau kita beriman kepada Allah, kita ajak kawan kita yang kada pernah hadir majelis, kita bawa. Pian ni ulun bawa ke majelis, pian ulun bawa na bahabsiannya, selawatan lawan Nabi, karena ulun ni cinta lawan pian. Karena ulun ni kepingin masuk surga dengan pian. Mun ulun di dunia aja dengan pian, sampai di dalam surga kadang-kadang berdapat pian sedih ulun. Ayo kita sama-sama masuk surga. Ya, surga yang mana? Di majelis itu ya, surga. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat dari taman-taman surga, maka duduklah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Hilaquz dzikri. Ya, perkumpulan orang mengingat Allah. Dan sebaik-baik mengingat Allah adalah menuntut ilmu. Biar nganga-nganga kayak ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada jenazah, menghadiri 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada pian menyumbang 1000 kuda di fisabilillah.
Sekarang perang orang pakai pakai tank misalnya, ya, pengen nyumbang 1000 tank. Nah, itu hebatnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Udah ada takun kah? Sudah masuk isya kah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Anak bertakun bisa ditanya. Takun apa? Dan sekarang ini kita susah, ya kayak ulun ini susah untuk mencari gurunya itu, guru pendidiknya itu kita susah. Kalau misalnya kita buka pendidikan semuanya, ya kita buka pendidikan semuanya, kita kekurangan guru. Sekarang ini kita kekurangan guru. Bahkan bisa jadi kita mengambil dari luar kota, mungkin dari Banjar, dari Pemangge, dari Berabai. Memang guru-guru yang berceramah banyak, tapi kalau guru-guru gesan mengajari ngaji, gesan sangat sedikit sekali. Tapi kalau ngaji, insya Allah, ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membelajar Al-Quran dan mengajarkan. Oh beb, kalau ulun kawa ngaji, mun belajar ngaji aja kawa dah ulun bisa ngajari ngaji. Tapi mun nahu sorok, buta bujur ulun kada kawa ulun. Nah itu yang mungkin yang mengajari nahu sorok, fikih, ya, kemudian bahasa Arab itu kekurangan sekali kita. Tapi kalau belajar ngaji, insya Allah semua kita bisa aja mengajar ngaji. Dan sebaik-baik orang, ya sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Pian tahu Al-Quran, belum tahu Al-Quran. Sebaik-baik sebaik-baik kita ini adalah orang yang belajar Al-Quran, tahu sudahnya baca Al-Quran, ini mengajarkan orang untuk belajar Al-Quran. Itu sebaik-baik khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang belajar Al-Quran kemudian inya mengajarkan Al-Quran. Ya, karena Quran ini, bacaan Al-Quran ini adalah induk dari segala ilmu. Semua ilmu induknya adalah bagaimana kita membaca wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Iqra, baca wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, yang Maha Pencipta. Suruh baca, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berkahi kesehatan kita, pian-pian seberataan mudah-mudahan sehat, ya, mudah-mudahan pian seberataan panjang umur, mudah-mudahan pian semuanya diberikan sugih dunia sampai akhirat, harta yang berkah, jiwa yang berkah, kesehatan yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak yang berkah, istri yang berkah, ya, kampung yang berkah, negeri yang berkah di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Mungkin ini dulu. Ulun minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar atau menyinggung. Ulun minta maaf. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.